Buat saya, kira-kira Jokowi itu sempat mengeluarkan namanya restoratif justice. Oke, dibuatlah kemudian kualitas perkara dan sebagainya. Kenapa bisa restoratif justice untuk kasus yang lain, tapi kenapa tidak untuk kasus Haris Azhar? Kenapa tidak bisa restoratif untuk kasusnya Rosuryo? Kenapa tidak bisa restoratif untuk kasus-kasus kelihayan kata-kata teman-teman aktivis yang lain? Kenapa nggak bisa? Nah yang kayak begini. Kenapa Jokowi yang disalahkan? Karena restoratif justice itu dia keluarkan. Oke. Aturannya dia keluarkan. Gini Pak Adrian, kalau restoratif itu dalam individu orang. Salah satu tahap restoratif justice adalah ketika dia ada perkara dengan Luhut, oke, maka langkah pertama mediasinya, Luhutnya ketemu dia ketemu Luhutnya segala macam. Tapi tidak saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa gitu kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya, dia pernah menawarkan saya menjadi menteri, saya tidak mau. Berapa kali acara kita, dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari, saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini, lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, kenapa Bang? Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan sekarang. Kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi langsung. Saya menanya sama dia, kenapa Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja, gitu loh. Kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Belum tentu kemudian Pendi harus suka sama saya 100%, nggak bisa. Adi, saya harus suka sama Adi 100% juga nggak bisa. Kita manusia punya banyak kekurangan, kita bisa kemudian belajar saling menerima perbedaan, kekurangan dan sebagainya. Ya, tapi ya mungkin ini jalan sejarah. Mungkin ini jalan sejarah. Kalau memang ini jalan sejarah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin yang saya katakan bahwa menyenangkan bagi saya bahwa berhadapan masuk dalam sebuah arena pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi, mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan, ungkapan, pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat, bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presidennya. Saya pikir, oh mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan 2. Kira-kira seperti itu yang saya harapkan tidak bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman langsung saja dalam cuplikan video itu yang dimana Andian Napitulu ini memberikan pernyataannya bahwa dulu dia adalah orang yang paling setia
selalu mendukung Bapak Jokowi. Karena kenapa dalam hal tersebut, di mana dulu pada saat Bapak Jokowi ini masih menjadi pemimpin kita pada 2 periode itu, ya dialah orang pendukung yang paling setia. Kenapa dia bilang begitu? Ya karena dia mendukung hal-hal yang terbaik. Ya dia menyangka ketika dia mendukung hal tersebut ya untuk memajukan negara kita, ya untuk juga memberikan keuntungan di negara kita, ya tentunya seperti begitu. Namun hal endingnya itu berubah, ya dimana pada saat itu Bapak Jokowi tidak mementingkan rakyat, namun ingin pada kekuasaan pada diri sendiri atau keuntungan pribadi, ya begitu. Ya di situ adik dari 10 ini yang menyadari hal-hal tersebut, ya kecurigaan dalam hal-hal kekuasaan Bapak Jokowi yang dimana sudah beda dari jauh yang direncanakan, ya begitu. Sehingga dia beruntung tidak terlibat dalam hal tersebut, yang dimana mungkin dalam kasus-kasus dengan kasus ijazahnya itu ya bisa saja dia terlibat dan terkena ancaman dalam hal tersebut. Karena kenapa kita bilang begitu? Karena pada saat dia memilih untuk paling setia kepada Bapak Jokowi ini, ya mungkin ini hal yang memang untuk menjauhkan dia dari hal-hal tersebut, ya. Kenapa? Karena dia memang mau hanya untuk kekuasaan pribadinya sendiri, ya Bapak Jokowi ini, ya. Di situ dia mengenal banyak mengenai tentang perjalanannya Bapak Jokowi, ya, di mana pada saat itu banyak kecurigaan atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Namun dia masih diam saja atau masih memperhatikan gerak-geri tersebut, ya. Di saat sudah beda jauh dari yang direncanakan untuk kepentingan masyarakat atau negara, ya tentunya dia menghindari hal tersebut, ya. Jangan sampai dia terlibat dalam hal-hal yang tidak menguntungkan masyarakat, yang artinya hanya untuk kekuasaan pribadi atau keuntungan pribadi sendiri, ya tentunya dalam hal tersebut Andian ini tidak mau terjadi hal tersebut kepada dia, karena itu adalah hal yang fatal yang tidak boleh untuk dilakukan, ya. Karena kenapa? Ya respect banyak itu memang benar dalam hal tersebut. Dalam 2 periode itu ya pendukung PDIP semuanya sesuai dengan hati nurani, ya. Karena memang dia sudah diutarakan di situ, ya sehingga Anda ini melepas hal tersebut, ya di situ dia belakang memberikan pernyataannya ketika pada masa dia menjadi pendukungnya Bapak Jokowi. Nah, dalam hal tersebut kita bisa menyimpulkan mungkin pada saat masa menjabatnya Bapak Jokowi ini ya terbongkar dengan jelas bahwa Andi Natipulu ini memberikan pernyataan tersebut ya untuk memberitakan bahwa jangan sampai termo-termo yang sekarang masih mau membela Bapak Jokowi terlibat akan hal tersebut, yang artinya mengancamkan kehidupan mereka ke depannya kelak, ya. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita tahu bahwa sudah jelas sekarang kesalahan Bapak Jokowi ini sudah fatal, ya, dari berbagai isu atau kerusuhan dan kegaduhan yang terjadi di negara kita yang menjadi terpecah belah, ya selalu terkait dengan dirinya. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya yang haus akan kekuasaan, ya lupakan apa yang mereka lakukan, ya. Mereka karena haus validasi, ya tentunya mereka ingin keuntungan pribadi tanpa melihat penderitaan masyarakat Indonesia, ya tentunya pada hal tersebut ya kita tidak juga harus sebodoh seperti yang mereka pikirkan, ya. Kita sudah bisa menyimpulkan mana yang benar mana yang salah, ya tentunya kita mau supaya pemerintah bisa mengambil tindakan lebih tegas untuk mengadili Bapak Jokowi ini. Karena kalau masih belum dilakukan hal tersebut, ya otomatis negara kita tidak akan pernah damai. Ya untuk menyatukan negara kita tidak semudah untuk memperjabah belakang, ya tentunya seperti begitu. Karena dalam hal tersebut ya memang banyak prediksi-prediksi dari banyak orang ya selalu berkait dengan milion ini, memang masalah itu tidak akan pernah selesai. Ya selalu terkait dengan politik-politik yang selalu membuatkan negara kita semakin terpecah belah hanya karena dia, ya apalagi pada persoalan tudingan kasus ijazah yang tersebut ya semakin banyak hal-hal yang sudah dicurigai oleh masyarakat, apalagi pada saat anaknya sekarang ya ijazahnya juga sudah diragukan dan sudah terbukti bahwa ijazahnya itu palsu, namun
mereka sebagai diri sendiri masih belum mengaku atau memberiakan untuk menyatakan bahwa mereka bersalah. Nah, padahal kesalahan tersebut adalah kesalahan fatal yang memang tidak pernah seharusnya dilakukan, ya. Karena mereka memang haus akan kekuasaan, ya, otomatis mereka menghalalkan segala cara. Dengan hal tersebut, ya, mereka bisa menguasai negara kita. Namun Bapak Presiden kita sekarang yang mungkin bisa memulai untuk memberikan tindakan-tindakannya dalam membasmi orang-orang tersebut, ya tentunya kita harus membela atau mendukung orang-orang tersebut, ya. Salah satunya Andian Napibulu ini, karena dalam pernyataan tersebut, pernyataannya itu memberikan motivasi serta pengalaman bagi kita, apalagi para termu-termunya ini. Jangan sampai kalian terlibat dan hidup kalian tidak akan damai dan tidak akan aman sama sekali, ya begitu. Ya, dalam kasus ini kita melihat dalam negara kita Konoha ini memang banyak hal-hal yang tidak pantas seharusnya dilakukan. Ya, salah satunya mempermainkan hukum, yang membohongi satu negara, itulah hal yang paling fatal, ya begitu. Kenapa kita bilang begitu? Karena pada dasarnya negara kita sudah campur aduk, sudah terpecah belah hanya gara-gara satu orang. Ya, apalagi negara kita sekarang tidak pantas disebut negara hukum. Kenapa? Karena sudah dilakukan hal-hal yang memang tidak seadilnya, sudah dinunai, ya begitu. Ya, seterusnya banyak memang hal yang untuk kebenaran dan kejujuran yang harus kita kawal untuk segera mereka diadili, ya tentunya ketika geng mereka ini atau Mulyono ini di penjara, otomatis dia diadili, maka semua kasus-kasusnya yang akan terbongkar, ya begitu. Nah teman-teman, demikian dari video ini. Sekian dari saya. Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita. Terima kasih teman-teman.